transaction. Last transaction. Belanja terakhirnya kapan? Kita punya 10.000 customer yang belanja terakhirnya bulan lalu 780 orang. Tapi sebagian besar 11.000-nya belanjanya sudah 24 bulan yang lalu. Kalau seperti ini harusnya nggak happy ya kita ya. Jadi kemana saja udah 24 bulan nggak belanja. Atau kita lihat yang data ini produk. Dari seluruh pelanggan kita yang hanya beli satu produk itu ada 7.800. Yang belinya lebih dari 10, kan produk kita ada 20 item lebih ya. Yang belinya lebih dari 10 item itu 176. Tapi ini juga jadi berita baik. Kenapa? Yang 1P kan bisa kita tawarkan produk kedua. Yang 2P bisa kita tawarkan produk kedua. Tadi ada syaratnya ya. Supaya orang mau belanja produk kedua, produk ketiga syaratnya apa? Produk pertamanya harus happy, puas. Kemudian hubungannya harus baik. Hubungannya harus baik. Nah, dengan cara itu kita bisa 1P, 2P. Tapi diawali dari bahwa kita punya data seperti ini. Kalau kita punya data, maka kita bisa punya banyak ide untuk program. Itulah kenapa di awal pertanyaan nomor 1 kita punya data nggak? Oh, punya. Jawabnya lalu punya nggak ya? Punya. Ya. Kemudian datanya ini contoh analisa ya. Analisa berdasarkan monitoring, analisa berdasarkan frekuensi. Tadi ada contoh kasus analisa berdasarkan resiko penyakit karena jualannya produk suplemen. Nanti teman-teman bisa kelompokkan pelanggan berdasarkan komplek perumahannya. Dia di perumahan mana? Perumahan itu kan menunjukkan kelasnya. Syukur-syukur kita bisa punya data pekerjaan mereka. Kita kelompokkan pelanggan berdasarkan pekerjaan. Kalau komplek tadi kan kita tahu ukuran rumahnya. Komplek di sana itu rumahnya tipe 62 berapa sih? Tipe rumah itu 27, 36, ya 64. Atau rata-rata di situ satu alatnya 2 kamar. Akhirnya kita ketahuan nih. Rumah di sana komplek itu kamarnya ada 4. Loh, kalau kamarnya ada 4 berarti memerlukan berapa tempat tidur? Betul. Nah itu sehingga segmentasi akan menentukan kita mau jualan ke customer mana, jualannya apa. Itu segmentasi. Ini kita tadi menjawab pertanyaan itu. Jadi apakah satu program berlaku untuk semuanya? Harusnya enggak. Karena program itu unik untuk masing-masing orang. Sehingga nih tahapannya adalah program itu kan adanya di ujung ini ya. Program ini di ujung ini. Program akan kita provide ketika kita sudah melakukan analisa pelanggan. Analisa pelanggan. Setelah kita tahu customer kita itu ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, benefit apa yang kita akan berikan digunakan sebagai senjata untuk program. Jadi kita selesaikan di sini dulu. Ini di bab 2 konsep CRM-nya sudah selesai, jadi dapat di sini. Ini kotak ketiganya adalah finansial, emosional, atau spiritual, atau kita bisa kategorikan jadi 11 kategori. Mana yang akan kita tonjolkan untuk customer yang mana? Jadi masing-masing customer ditonjolkan. iPhone menonjolkan performance sama brand. HP Cina menonjolkan harga tapi dengan spek yang seperti HP iPhone misalnya. Kemudian apa tuh? Indomaret, Alfamart itu menonjolkan ini kemudahan. Jalan 100 meter dapat, jalan 100 meter ada lagi jalan ini. Dan barangnya lengkap, barangnya lengkap. Jadi ini menonjolkan. Kafe-kafe menonjolkan convenience. Ada kafe yang bukan kafe, rumah makan. Kalau jam makan siang pasti customernya dibikin gak nyaman. Kenapa? Rame nongkrongnya lama, makanya coba masuk ke Burger King atau di McD jam 11 sampai jam 1 musiknya dibikin kencang, kita nggak bisa ngobrol supaya nggak nyaman. Gantian yang lain. Keren tapi ya teman saya itu Pak Ari sebaliknya. Halo Pak Ari itu yang keren dulu. Jadi memang sengaja itu dibikin nggak nyaman, tapi secara garis besar kenyamanan ini menjadi penting. Kenyamanan termasuk kemudahan belanja ya. Kita sekarang nih ya, sambil kadang-kadang kita sambil training itu sambil buka iPhone, sambil transaksi apa itu bisa. Atau misalnya ayah transferin aku isi di GoPay aku dong, sambil ini bisa. Itu namanya kenyamanan, kemudahan kenyamanan.